Halo Gan, balik lagi di Nuha Alvarizky Anugerah. Jadi pada video kali ini, pertama-tama gue ngucapin udah lama nggak upload, sekitar 3-4 tahunan, dan sekarang gue bakal upload lagi di channel ini. Dan di video kali ini, gue bakal share tutorial pembuatan media pembelajaran interaktif yang simple aja di Adobe Animate. Jadi gue bakal kasih tahu teknik-tekniknya saja. Dan untuk aset-aset desain usahakan sediakan sendiri. Jadi pada video kali ini kita akan membuat yang namanya media pembelajaran interaktif Mari Berhitung, dan kita akan buat seperti ini hasil jadinya. Nih, jadi kita klik. Ini cuma contohnya aja, yang penting kalian paham. Jadi kita bakal buat seperti ini. Jadi langsung aja kita new file, lalu action script, dan pilih sesuai desain yang kalian inginkan. Kalau gue pengennya 1280 kali 720. Nah, lalu kita akan memasukkan aset desain yang telah gue sediakan. Gue mempersiapkan aset desain ini dari Git Asset yang gue berlangganan Git Asset. Jadi di situ lengkap, nggak perlu nyari-nyari di situs lain, nggak perlu berlangganan di situs lain, cukup di Git Asset aja. Jadi gue bakal masukin semua asetnya terlebih dahulu, satu persatu. Pertama gue bakal masukin backgroundnya terlebih dahulu. Ini dia backgroundnya, karena ukurannya udah pas, jadi nggak perlu diotak-atik lagi. Terus kita bakal masukin judul media interaktif, media pembelajaran interaktifnya, yaitu Mari Belajar. Nah, karena gue bikinnya sesuai kanvas, jadi Mari Berhitung ini seharusnya kita pendekin lagi, jadi garis birunya sesuai dengan ukuran Mari Berhitung, bukan ukuran kanvas kita. Nah, caranya adalah dengan break apart atau klik kanan. Di sini ada break apart, Ctrl B pada keyboard, jadi klik aja. Nah, ketika sudah seperti ini kita blok bagian-bagian yang nggak penting, lalu delete aja. Nah, jadi belum. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita klik kanan, convert to symbol, kita jadikan movie clip atau grafik aja mungkin. Nah, jadi seperti ini. Jadi ukuran biru-birunya sesuai dengan asetnya, bukan sesuai dengan kanvasnya. Kita taruh di sini. Terus kita bakal bikin tombol play, kita bakal drag lagi. Ini dia. Dan seperti tadi kita bakal break apart dan bersihkan bagian yang enggak penting. Oke, jadi seperti ini. Ini baru, karena ini buat tombol, jadi kita convert simbolnya, pilih button, lalu oke. Nah, kita taruh di sini. Nah, ini scene pertama udah jadi. Kita lanjut ke scene berikutnya. Pertama-tama kita buat dulu. Di sini scene 1 kita copy aja. Nah, scene 1 copy ini kita ganti jadi scene 2. Lalu kita ubah sedikit bagian di scene kedua ini. Kita contek dulu gimana desainnya. Oke, ada 3 tombol, logo Mari Berhitung, papan tulis, dan angka. Berarti kita akan masukkan angka dan juga papan tulisnya. Ini kita arrange dulu, transform dulu. Ini tinggal copy paste aja nih, karena ada 2 tombol lagi, jadi ada 3.
Jadi tinggal masukin angka dan juga papan tulis. Ini dia. Kita bakal break apart satu persatu. Cuma 3 aja ya angkanya karena biar enggak terlalu banyak. Ini kita convert to simbol, jadikan grafik. Kita lakukan ke yang lainnya. Jadikan convert simbol, grafik oke. Dan terakhir papan tulisnya. Convert symbol dan oke. Lalu kita taruh dulu di tempat semestinya. Ini ganti arahnya. Transform horizontal. Nanti jadi tombol kiri untuk, jadi tombol kanan ini buat kedua 3 dan tombol yang ini buat kedua 1 gitu. Nah, ini hal yang paling penting. Jadi kita mau masukkan 3 gambar ini ke dalam papan tulis. Jadi kita nggak naruh taruh satu persatu di setiap scene. Kita nggak bakal taruh di setiap scene, tapi kita bakal taruh di dalam papan tulis ini. Caranya ini kita simpan terlebih dahulu. Kita klik 2 kali pada papan tulis, lalu di scene pertama ini, di frame pertama ini kita copy paste yang satunya aja, yang 2 dan 3-nya bakal kita pindahin ke frame berikutnya. Nanti bakal gue jelasin kenapa harus di dalam papan tulisnya. Lalu ini yang kedua, di frame kedua kita insert keyframe. Lalu kita copy paste angka 2 dan 3-nya. Satunya kita hilangkan, 2-nya kita taruh sini. Lakukan sama seperti tadi, dan ketiga juga ini insert keyframe. 2-nya kita hapus, 3-nya kita balikan. Nanti gue jelasin kenapa harus di dalam papan tulis, bukan di luar dari papan tulis ini. Oke, tadi ada kesalahan, seharusnya insert keyframe tapi malah bukan. Jadi nomor 2 hilang. Nah, jadi udah, ini scene kedua, ini scene pertama, ini scene kedua. Nah, kalau kita tes, control, tes, jadinya masih seperti ini. Nah, perlu diingat, kita harus meletakkan action script stop di setiap scene agar tidak seperti ini. Jadi langsung aja, ini scene pertama, kita ke frame pertama, klik kanan, action, tulis stop, tutup kurung, titik 2. Kita lakukan ini ke scene kedua. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan kita kontrol enter, bakal seperti ini. Dan ini dia belum berfungsi karena baru kita kasih action stop, bukan buat tombolnya. Jadi kita balik ke scene pertama. Nah, untuk
neken tombol ini, gue pengen ada animasi seperti kita tekan tombol, jadi lebih mengecil. Itu caranya klik 2 kali. Dan di sini ada over, down, and hit. Di sini kita insert keyframe, dan yang di sini kita kecilin pakai rotate atau Q. Di sini kecil aja. Lalu di sini over, kita copy dulu, lalu pindahkan ke hit. Nah, terus kita kontrol enter untuk lihat perbedaannya. Jadi tombol ini akan mengecil kalau diklik. Nah, terus kita tambahkan codingnya pakai kode snippet. Kode snippet kalau misalkan kalian belum ketemu, itu ada di Windows. Dan ini kode snippet kalau belum ada, tapi kalau udah ada bakal muncul di sini. Ini kita klik dulu tombolnya, lalu kita ke action script. Di sini ada action, timeline navigation, animation, load and unload, audio and video. Kita cuma butuh timeline navigation. Kita drop down karena ini untuk ke next 2, jadi kita bakal pilih next scene and play. Klik to go to next scene and play. Kita klik 2 kali, akan muncul seperti ini. Lalu kita coba kontrol enter apakah berfungsi atau tidak. Nah, berfungsi. Ini udah masuk ke scene 2, tapi kita belum coding bagian scene keduanya. Lalu kita pindah ke scene berikutnya, scene 2. Kita tambahkan kode snippet di bagian scene kedua ini, dan kita akan pasangkan kode snippet di setiap tombol. Jadi ini klik tombol preview scene-nya, kita kode snippet, lalu ke previous scene and play. Kita klik 2 kali. Kita kontrol enter apakah berfungsi. Jadi ini scene pertama, kita klik ke scene 2, kita klik ini dan udah balik. Lalu kita bakal action bagian ini. Kita close. Ini kita kasih kode snippet, klik dulu. Ini untuk previous frame. Dan satunya lagi ke next frame. Dan kita kontrol enter. Jadi ini scene pertama, tombol play untuk masuk ke scene kedua, dan ini untuk scene balik ke 1. Lalu ini dia next frame. Nah, ini belum jalan ya, dan ini malah balik ke scene pertama, berarti ada yang salah. Jadi langsung aja kita benerin. Kita balik ke kode snippet di sini di layer 1 action. Berarti di action sini. Ada yang salah berarti. Nah, di sini frame-nya kita harus namain dulu papan tulisnya. Karena ini papan tulis, kita ke library, ke papan tulisnya. Oh ya, ada yang salah ternyata. Papan tulis ini seharusnya jangan grafik tapi movie clip. Lalu di movie clip ini kita namai papan tulisnya jadi papan tulis. Ada yang salah. Lalu kita balik ke actionnya. Dan sini kita tulis papan tulis. Papan tulis titik dot preframe. Lalu ini juga salah. Papan tulis dot next frame. Seharusnya sudah berhasil, kita kontrol enter. Nah, ini yang tadi gue kasih tahu, setiap scene, setiap frame harus dikasih stop. Jadi kita bakal tambahin stop di bagian dalam papan tulis. Kita klik 2 kali papan tulisnya, dan di frame pertama kita klik kanan action stop.
Dah, seharusnya udah kelar. Kita kontrol enter. Mari berhitung, klik, balik lagi, klik lagi, dan ini kita lanjut ke 2 dan ketiga. Ini kedua ke 1. Nah, gue bakal jelasin kenapa kita harus bikin angka ini di dalam papan tulis, bukan di luar papan tulis. Karena kalau kita letakkan angka ini di luar papan tulis, kalau kita klik tombol next, itu bakal balik ke scene pertama, balik ke sini lagi. Dan kalau kita pakai yang ini, udah bakal balik lagi ke scene pertama. Tapi kalau misalkan kita taruh angkanya di dalam papan tulis, itu hanya mengikuti frame-nya aja. Jadi kalau misalkan ini kita pentokin sampai ketiga, nah kalau kita klik lagi udah mentok karena frame-nya sampai 3 doang. Kita balik ke sini, frame-nya sampai 1 doang, nggak balik ke scene pertama. Kalau misalkan di luar papan tulis, itu bakal balik ke scene ke-1 atau ke next scene ketiga, keempat, sampai scene mentok tombol ini, sampai scene terakhir pokoknya. Nah, jadi itulah cara pembuatan media pembelajaran interaktif yang simple. Dan insya Allah kalau misalkan ada waktu, dan juga kalau berhasil, gue bakal tambahin video tutorial cara memasukkan suaranya agar tidak multiple sound, atau suaranya tuh ketiban-tiban ketika pindah frame atau pindah scene. Jadi itu aja tutorial video kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga kalian mencoba dan berhasil. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Komentar jika masih bingung. Bakal gue jawab secepat mungkin. Terima kasih.